Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas R33F, dalam mata kuliah praktikum pengembangan diri dan karir akan mempresentasikan makalah dengan judul Perbedaan Bekerja dan Berkarir. Kelompok kami beranggotakan yang pertama yakni Trivarisati Robika, yang kedua Nuraini Putri Pandini, yang ketiga Wildan Nur Rahman, yang keempat Dita Noviana Ulfa, yang kelima Wiji Kusrini, dan yang keenam Alvita Putri. Pada bagian yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi bekerja. Definisi ini dikutip dari Profesor Dr. Tapi Omas Ikhromi, di mana beliau menyatakan bahwa bekerja adalah mereka yang hasil karyanya dapat menghasilkan imbalan keuangan. Bekerja dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yakni yang pertama, mereka yang bekerja untuk penyaluran hobi, pengembangan bakat, dan meningkatkan karir. Sedangkan yang kedua adalah mereka yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup atau karena tekanan ekonomi, dengan kata lain untuk perbaikan sosial. Selanjutnya yakni tentang definisi berkarir. Dikutip dari Hafiz Ansori AZ, karir adalah seseorang yang menekuni profesi atau pekerjaannya dan melakukan berbagai aktivitas untuk meningkatkan hasil dan prestasinya. Ciri-ciri seseorang berkarir antara lain yang pertama yakni aktif melakukan kegiatan untuk mencapai suatu kemajuan. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan itu merupakan kegiatan profesional sesuai dengan bidang yang ditekuninya. Antara lain seperti bidang politik, ekonomi, pemerintahan, ilmu pengetahuan, ketentaraan, sosial budaya, pendidikan, maupun bidang yang lain. Yang ketiga, bidang yang ditekuni ini adalah sesuai dengan keahliannya dan dapat mendatangkan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, atau jabatan, dan lain-lain. Dapat disimpulkan bahwa berkarir merupakan seseorang yang berkutat dalam suatu bidang tertentu sesuai dengan keahlian yang dimilikinya sebagai usaha aktualisasi diri untuk memperoleh jabatan yang mapan secara khusus dan mencapai kemajuan, prestasi, serta kepuasan dalam hidup secara umum. Istilah berkarir dan bekerja sesungguhnya memiliki perbedaan yang sangat tipis, di mana kedua kata karir dan bekerja, karir dan kerja, sesungguhnya sama-sama berorientasi untuk menghasilkan uang. Namun, dalam berkarir, seseorang cenderung sudah lebih mapan status ekonominya dan lebih memprioritaskan status sosial atau jabatannya. Sedangkan dalam bekerja, motivasi utamanya adalah untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan ekonomi atau nafkah keluarga. Beberapa perbedaan yang signifikan antara bekerja dan berkarir. Yang pertama adalah dalam segi makna. Bekerja adalah sebuah tugas yang diberikan dan dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan uang atau gaji. Sedangkan karir bermakna pada peran pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang sepanjang hidupnya. Perbedaan yang kedua adalah dari segi bentuk, di mana bekerja adalah sebuah perjalanan singkat. Seseorang dapat berpindah-pindah pekerjaan dalam waktu yang relatif cepat tergantung situasi dan kondisi. Sedangkan berkarir adalah sebuah perjalanan yang panjang di mana seseorang mengaplikasikan pengetahuan, skill, dan pengalaman yang dimiliki setiap waktu. Karir juga didasari oleh passion dan rasa suka terhadap suatu hal, sehingga mendorong seseorang untuk memberikan yang terbaik setiap saat. Perbedaan yang ketiga adalah dari segi hal yang dikejar. Ketika berbicara tentang pekerjaan, seseorang menginvestasikan waktu dan skill untuk mengejar serta meraih pendapatan sebagai imbalan dari apa yang telah dikerjakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan jika membicarakan tentang karir, seseorang menginvestasikan waktu dan skill untuk mengejar dan meraih mimpi serta tujuan hidup.
Jika penghasilan saat kerja lebih mungkin disebut upah, maka karir mendapatkan gaji berdasarkan kebermanfaatan dan nilai bagi masyarakat atau entitas lain. Jadi, prioritas utama dalam berkarir adalah pengalaman. Karir juga memfokuskan hubungan jangka panjang agar melampaui potensi dirinya. Perbedaan yang keempat adalah dari segi waktu. Salah satu perbedaan pekerjaan atau bekerja dan berkarir adalah waktu atau seberapa lama hal tersebut berlangsung. Pekerjaan dilihat sebagai short term karena keharusan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan karir atau berkarir adalah sebuah long term goal yang dimiliki karena berhubungan dengan mimpi dan ambisi tadi. Selanjutnya, hal yang dibutuhkan. Dalam pekerjaan, kita membutuhkan pendidikan, pelatihan, ataupun skill tertentu agar bisa sukses di bidang tersebut. Sedangkan dalam karir, kita membutuhkan spesialisasi khusus di bidang yang juga sangat spesifik. Selanjutnya, elemen yang penting. Pengembangan profesional dan pertumbuhan komponen pribadi menjadi elemen yang penting dari perjalanan karir. Karir membutuhkan pendidikan ataupun pembelajaran khusus untuk mengembangkan kemampuan individu di luar kemampuan pelatihan. Sedangkan dalam melakukan pekerjaan, persyaratan itu bisa saja tidak dibutuhkan. Selanjutnya adalah kontribusi. Karir memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan nilai yang lebih tinggi. Perubahan nilai tersebut terjadi akibat perubahan atau kemajuan sosial. Lain halnya dengan kerja yang memberikan dampak negatif kepada masyarakat karena praktik kontraproduktif berlanjut atas dasar melindungi pekerja. Yang terakhir adalah resiko. Karir memiliki resiko yang bersifat internal dan memerlukan perencanaan matang untuk mengambil resiko tersebut. Sedangkan kerja bersifat aman dari segi pendapatan dan stabilitas pekerjaan. Namun, sebuah pekerjaan memiliki resiko sepenuhnya eksternal, seperti pergeseran prioritas sumber daya dan juga permintaan relokasi. Seseorang bisa mengambil beberapa pekerjaan dalam karir, sebab berganti pekerjaan di bidang yang sama lebih mudah daripada berganti karir. Mencari pekerjaan, lalu melompat dari kerja yang satu ke yang lain, menyulitkan berada satu jalur karir. Karir menuntut seseorang menuju step lanjutan dan dari jalur karir yang sama. Dengan mengganti karir berarti memulai dari level terendah karir tersebut. Konsep teori kebutuhan Abraham Maslow. Menurut Maslow sendiri, pemuasan kebutuhan didorong oleh kekuatan motivasi. Kekuatan motivasi ini terbagi menjadi dua, yaitu motivasi kekurangan dan motivasi perkembangan, di mana motivasi kekurangan adalah upaya yang dilakukan manusia untuk memenuhi kekurangan yang dialami. Lalu, untuk motivasi perkembangan, yaitu motivasi yang tumbuh dari dasar diri manusia untuk mencapai suatu tujuan diri berdasarkan kapasitasnya dalam tumbuh dan berkembang. Kapasitas atau kemampuan diri masing-masing orang berbeda dan merupakan pembawaan dari masing-masing orang tersebut. Selanjutnya, terdapat teori hierarki kebutuhan oleh Maslow, di mana terdapat 5 tingkatan kebutuhan dasar. Yang pertama, yaitu adalah kebutuhan fisiologis, kemudian kebutuhan akan keamanan atau safety needs, kebutuhan akan kasih sayang dan memiliki social needs, kebutuhan akan penghargaan yaitu esteem needs, dan kebutuhan self-actualization atau kebutuhan akan aktualisasi diri. Hierarki kebutuhan Maslow ini disusun membentuk segitiga di mana dasarnya memiliki luas yang lebih luas daripada bagian atasnya. Tingkatan paling bawah yaitu kebutuhan paling dasar dan berlanjut pada tingkatan kedua, ketiga, dan seterusnya. Di mana dalam artian apabila seseorang sudah dapat memenuhi dirinya dengan tingkatan paling dasar, maka akan dapat naik tingkat untuk mendapatkan kebutuhan yang lain. Seperti misalnya apabila dia sudah cukup untuk psychological needs-nya, maka akan berlanjut dengan safety needs-nya. Begitupun apabila dia sudah aman, maka dia akan ke social needs, dan yang tertinggi adalah aktualisasi.
Dalam teorinya, hierarchy of needs mengungkapkan bahwa setiap individu harus memenuhi kebutuhan mendasar mereka seperti rasa aman, serta tempat untuk tinggal dan berlindung sebelum akhirnya memiliki hasrat untuk tumbuh dan berkembang. Hal ini menjelaskan bahwa manusia harus memenuhi kebutuhan yang paling rendah terlebih dahulu sebelum naik ke tingkat yang lebih tinggi sampai ia bisa mengaktualisasi dirinya. Kebutuhan yang tinggi adalah kebutuhan akan harga diri, termasuk perasaan, keyakinan, kompetensi, prestasi, penguasaan, kemandirian, dan kebebasan. Sekali manusia dapat memenuhi kebutuhan untuk dihargai, mereka sudah siap untuk memasuki gerbang aktualisasi diri, di mana merupakan kebutuhan paling tinggi yang ditemukan oleh Maslow. Jika kebutuhan dasar seseorang tidak terpenuhi, maka ia akan sulit untuk mempertahankan hidupnya, apalagi mencapai kepuasan dan meraih tingkat kebutuhan yang lebih tinggi. Secara singkat, saya akan menjelaskan masing-masing kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, di mana kebutuhan fisiologis yaitu terkait dengan kebutuhan tubuh secara biologis. Kebutuhan fisiologis ini termasuk di dalamnya makanan, air, oksigen, suhu tubuh normal, dan lain sebagainya. Kebutuhan fisiologis ini adalah kebutuhan dasar yang menyokong kehidupan manusia. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan dasar pertama yang akan dicari oleh manusia untuk mencapai kepuasan hidup. Apabila salah satu dari kebutuhan fisiologis ini tidak dapat didapatkan, maka akan mengganggu pemenuhan kebutuhan dasar selanjutnya. Lalu, kebutuhan akan keamanan. Kebutuhan dasar yang kedua adalah keamanan. Ketika kebutuhan dasar pertama sudah terpenuhi, maka dilanjutkan dengan keamanan yang menjadi aktif. Kebutuhan keamanan ini lebih banyak pada anak-anak karena kesadaran mereka terhadap batasan diri masih kurang, sehingga perlu adanya orang lain untuk memberikan keamanan bagi mereka. Pada orang dewasa, kebutuhan keamanan sedikit kecuali pada keadaan darurat, bencana, atau kegagalan organisasi dalam struktur sosial. Adanya situasi yang tidak menyenangkan membuat orang dewasa mencari tempat atau orang yang dapat memenuhi kebutuhan keamanannya. Kebutuhan yang ketiga, kebutuhan cinta, sayang, dan kepemilikan. Ketika kebutuhan fisiologis dan keamanan sudah terpenuhi, tingkatan selanjutnya adalah kebutuhan akan cinta, kasih sayang, dan kepemilikan. Maslow menyatakan bahwa orang yang mencari cara untuk mengatasi rasa kesepian atau kesendirian. Manusia membutuhkan rasa cinta, kasih sayang, dan rasa memiliki. Tidak hanya dicintai, namun juga mencintai, yaitu memberikan kebutuhan yang sama terhadap orang lain juga akan memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri. Kebutuhan esteem. Kebutuhan esteem bisa termasuk kebutuhan harga diri maupun penghargaan dari orang lain. Ketika kebutuhan pada tingkat ketiga terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan akan esteem. Manusia memiliki kebutuhan untuk dihormati oleh orang lain, dipercaya oleh orang lain, dan stabil diri. Ketika kebutuhan ini sudah dicapai, maka tingkat percaya diri seseorang juga akan meningkat dan memiliki harga diri yang tinggi. Hal ini akan berpengaruh pada peran sosial dan aktivitasnya dalam interaksi sosial. Harga diri atau esteem dibagi menjadi dua bentuk, yaitu bentuk menghargai diri sendiri. Ini adalah adanya kepercayaan pada diri sendiri, meraih prestasi, menjadi pribadi yang mandiri, memiliki kemampuan, serta kompetensi yang mumpuni. Yang kedua adalah bentuk penghargaan dari orang lain, mendapatkan status, gelar, pangkat, jabatan, menjadi orang terkenal, mendapatkan apresiasi atas ketekunan yang dilakukan, mendapatkan pujian, dinilai baik oleh orang lain. Bekerja dan berkarir dalam teori Maslow merupakan teori kebutuhan keempat, kebutuhan mendapatkan penghargaan. Penghargaan yang dimaksud dalam tingkat kebutuhan ini tidaklah selalu penghargaan berupa piala atau hadiah, melainkan adalah harga diri. Harga diri dapat berasal dari diri sendiri maupun orang lain. Ketika kebutuhan pada tingkat ini dapat terpenuhi, maka secara otomatis akan memunculkan kebutuhan untuk merasakan penghormatan, rasa menjadi kepercayaan orang lain, dan menstabilkan diri sendiri. Kebutuhan penghargaan ini merupakan pemenuhan ego untuk meraih prestis. Contoh kebutuhan akan penghargaan ini menurut Maslow adalah kebutuhan akan status, pengakuan, reputasi, martabat, bahkan dominasi. Dari hal itu dapat kita simpulkan kebutuhan ini adalah tentang pangkat, gelar, serta profesi.
Setelah seorang individu berhasil memenuhinya, maka secara otomatis rasa percaya diri individu tersebut akan melejit dengan pesat. Tingkat percaya diri yang tinggi tentu akan mempengaruhi peran sosial dari individu tersebut. Sebaliknya, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan membawa dampak yang serius seperti rasa depresi, kecemasan, stres, tiada rasa percaya diri, minder, merasa tidak berguna, dan lain sebagainya. Kebutuhan aktualisasi diri. Setelah pemenuhan kebutuhan 4 teori Maslow, maka individu akan menuju teori kebutuhan kelima, yaitu kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri atau sering disebut kebutuhan tingkat tertinggi. Kebutuhan ini dapat tercapai apabila seseorang individu berhasil memenuhi keempat kebutuhan sebelumnya. Aktualisasi diri dapat diartikan sebagai wujud sesungguhnya untuk mencerminkan harapan serta keinginan seorang individu terhadap dirinya sendiri. Dalam penggambaran aktualisasi diri yang diberikan oleh Abraham Maslow, aktualisasi diri ini berperan sebagai kebutuhan seorang individu untuk memutuskan keinginan mereka. Aktualisasi diri yakni pemenuhan potensi diri mulai dari sisi cita-cita, keinginan, kreativitas, dan kematangan mental untuk bertanggung jawab terhadap pilihan yang ia putuskan sendiri. Dalam mengaktualisasikan diri, seorang individu haruslah mendapat dukungan yang cukup dari berbagai pihak. Apabila kebutuhan ini tidak bisa dicapai atau dipenuhi, akan memunculkan suatu kegelisahan atau tidak tenang, tegang, bahkan merasa harga dirinya kurang. Apabila kebutuhan akan rasa kasih sayang kurang, tidak dicintai, lapar, tidak aman, maka akan mudah untuk mengetahui apa yang membuatnya gelisah. Namun, kekurangan kebutuhan aktualisasi diri ini sulit untuk dipahami dengan jelas apa yang sebenarnya seorang tersebut inginkan. Aktualisasi diri digambarkan Maslow sebagai berikut. Yang pertama itu ada certain dan realis. Artinya, orang yang memahami dan memiliki persepsi realistis terhadap diri mereka sendiri, orang lain, serta lingkungan di sekitarnya. Yang kedua itu ada problem centering. Artinya memiliki rasa untuk membantu orang lain memecahkan masalahnya, mencari solusi yang paling efektif terhadap permasalahan. Hal tersebut terjadi meskipun permasalahan terjadi di luar diri atau lingkungan pribadi mereka. Motivasi akan rasa tanggung jawab dan etika sosial menjadi dasar keinginannya. Yang ketiga ada spontaneity. Artinya mampu bersikap spontan baik secara pikiran maupun perilaku. Orang dengan mudah menyesuaikan diri dengan orang lain atau lingkungan lain, aturan sosial, dan cenderung terbuka. Yang keempat ada autonomy and solitude. Artinya orang dengan aktualisasi diri memiliki kebutuhan akan kebebasan dan privasi yang lebih tinggi. Yang kelima itu ada continue phrases and appreciation. Artinya orang dengan aktualisasi diri melihat dunia dengan penuh penghargaan dan kekaguman yang terus-menerus. Rasa syukur atas setiap pengalaman sekecil apapun yang didapatkan akan menjadi sumber inspirasi dan kesenangan. Yang keenam ada peak experience. Artinya orang dengan aktualisasi diri memiliki puncak Maslow yang disebut sukacita. Setelah semua pengalaman yang ia dapatkan, orang merasa terinspirasi, diperkuat, dan menjadi lebih baik. Berdasarkan teori Maslow, terdapat 5 macam karyawan berdasarkan tingkat engagement terhadap organisasi. Yang pertama ada the disengaged. Artinya sama sekali tidak ada keterhubungan antara pekerja dan organisasi. Tipe karyawan ini hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan survival seperti makan, air, dan tempat tinggal. Karyawan ini adalah mereka yang hanya memperdulikan upah yang mereka peroleh tanpa bekerja demi tercapainya visi dan misi organisasi. Yang kedua ada the not engaged.
Artinya tipe karyawan ini hanya masih memiliki kebutuhan untuk mendapatkan stabilitas dan perlindungan dari hukum serta peraturan yang berlaku dalam kehidupan mereka. Ciri-ciri tipe karyawan ini dalam sebuah organisasi adalah mereka yang sering meminta izin sakit melebihi jatah yang seharusnya dan mengambil jatah lembur. Selain itu, karyawan juga tidak selalu menyukai pekerjaan mereka dan bahkan mencari-cari pekerjaan di luar. Yang ketiga itu ada the almost engaged. Artinya tipe karyawan ini berada pada tahapan di mana mereka belum sepenuhnya engaged dalam organisasi. Masih membutuhkan rasa cinta dan kasih sayang karyawan ini dalam sebuah breaking point antara loyalitas dan lack of interest. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka adalah karyawan yang merasa bangga dengan pekerjaan mereka, namun masih membuka kemungkinan untuk bekerja di tempat lain. Hal ini mereka lakukan karena mereka masih merasa bahwa pekerjaan mereka tidak melebihi peluang untuk mengembangkan karir sesuai keinginan mereka. Yang keempat ada the engaged. Artinya mereka merasakan engage dengan perusahaan. Karyawan ini merupakan individu yang memiliki hasrat untuk meraih hal-hal yang lebih besar dan berarti, serta mendapatkan rasa hormat dan kebebasan. Mereka adalah karyawan yang menyadari peran penting mereka dalam organisasi, serta selalu fokus dan sibuk dalam pekerjaan mereka. Yang kelima ada the highly engaged. Artinya, karyawan ini berada di tingkat teratas dalam teori hierarchy of needs. Menurut Maslow, telah memenuhi segala kebutuhan mendasar serta menyadari peran pentingnya dalam organisasi. Karyawan ini benar-benar mencintai pekerjaannya dan bahkan berminat untuk menginspirasi orang lain di sekitarnya. Dalam pembagian kategori bekerja, ada the disengaged dan the not engaged. Sementara berkarir, ada the almost engaged, the engaged, the highly engaged. Motivasi ini antara lain yang pertama adalah bahwa bekerja itu saya anggap sebagai ibadah yang bisa saya lakukan dengan sepenuh hati saya. Yang kedua adalah saya merasa bersyukur karena memiliki ilmu pengetahuan dan kemampuan yang dapat saya terapkan dalam bidang pekerjaan yang saya tekuni. Yang ketiga adalah saya belajar cara untuk mengembangkan diri dan usaha untuk menjadi lebih maju. Yang keempat, dengan bekerja saya dapat menghasilkan karya yang bisa dinikmati oleh orang lain. Yang kelima, bekerja ini saya anggap sebagai sarana saya untuk dapat mengamalkan ilmu pengetahuan yang telah saya peroleh, dan selanjutnya saya dapat mengabdikan diri saya pada kehidupan ini yang bisa saya lakukan semampu saya. Yang keenam, yakni upah dari pekerjaan yang saya lakukan ini juga dapat bermanfaat bagi orang lain. Motivasi dan latar belakang saya untuk bekerja itu adalah untuk identitas diri sebagai anak yang sukses dalam penilaian lingkungan sosial di tempat tinggal saya. Selain itu, dalam posisi tersebut, saya bisa menjaga citra moral orang tua saya di lingkungan tempat tinggal, di mana mereka itu selalu mementingkan derajat orang yang bekerja, bukan pengangguran. Terlepas dari dua hal di atas, saya bekerja untuk diri saya sendiri yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kuliah dan juga keseharian saya.
Harapannya, saya dapat terus bekerja sehingga kebutuhan dalam kuliah maupun hidup kedepannya dapat terpenuhi sesuai rencana saya. Alasan lain yang melatar belakangi saya untuk bekerja adalah membina relasi dengan orang-orang yang memiliki karir yang baik, sehingga saya dapat belajar ilmu maupun pengetahuan baru dari mereka. Motivasi atau dorongan saya bekerja ya, mungkin menurut saya ini bekerja menjadi bagian dari dorongan diri untuk terus berupaya memenuhi kebutuhan diri yang hidup pada saat ini. Di lain sisi saya juga bekerja tidak hanya untuk mencukupi diri sendiri, tetapi bisa mencukupi juga orang-orang yang tinggal atau hidup berdampingan dengan saya. Seperti mereka ikut dalam bisnis papan bunga saya ini. Motivasi saya bekerja juga ini didasarkan kepada waktu dan semangat yang sedang tinggi di waktu muda ini. Dari hal tersebut, saya berpikiran agar mendapatkan penghasilan yang sebesar-besarnya supaya hasil tersebut bisa saya investasikan ke berbagai instrumen yang ada seperti reksadana, saham, ataupun berupa tanah. Dalam hal ini, saya bekerja di waktu muda dengan tenaga energi yang ada, dan nanti di hari tuanya saya bisa bekerja lebih santai ataupun bisa melaksanakan kegiatan yang mudah-mudah tanpa energi yang besar, karena saya bisa mencukupi kebutuhan diri saya saat itu di saat tua dengan hasil yang sudah saya perjuangkan di masa muda dari saham, reksadana pun menjual tanah yang saya punya tersebut. Sehingga saya mempunyai konsep di saat muda saya bekerja untuk mendapatkan uang dan kebahagiaan, sementara di hari tua saya menggunakan uang yang saya dapatkan untuk mendapatkan waktu dan kebahagiaan. Waktu di sini itu waktu yang longgar, waktu yang bisa seenaknya saya dalam beraktivitas tanpa ada dorongan, tanpa ada tekanan. Motivasi saya untuk bekerja adalah bahwa pekerjaan itu sebagai sarana bagi saya untuk berkontribusi kepada masyarakat, menunjukkan peran saya di masyarakat. Kemudian dengan bekerja saya bisa menyalurkan kemampuan saya bisa mengaktualisasikan diri saya dan bentuk kepuasan diri saya ketika saya bisa bermanfaat dan berkontribusi positif bagi orang lain. Saya merasa senang, saya merasa bahagia. Apa motivasi saya memilih pekerjaan dan karir saya saat ini? Saat ini saya bekerja sebagai pendamping lokal desa di sebuah kecamatan di Kabupaten Magelang. Pekerjaan saya menuntut saya untuk memfasilitasi desa mencapai kemandiriannya. Walaupun ini bukan pekerjaan yang menjanjikan secara finansial, tetapi saya melakukan pekerjaan ini dengan bahagia. Karena dari pekerjaan ini saya mendapatkan penghasilan tetap yang dapat saya gunakan untuk membiayai kuliah saya saat ini. Di sisi lain, walaupun tidak ada jenjang karir dalam pekerjaan saya ini, saya tetap menikmatinya karena saya mendapatkan manfaat yang luar biasa banyak. Keharusan saya untuk dapat memfasilitasi desa membuat saya untuk terus belajar membaca regulasi-regulasi yang berkaitan dengan desa, kemudian menyampaikan kepada desa. Secara tidak langsung, saya harus memperbaiki micro teaching saya dan public speaking saya, karena tidak jarang saya harus memfasilitasi regulasi-regulasi ini di dalam sebuah forum. Selain itu, pekerjaan ini juga memberikan saya relasi sosial yang sangat luas, karena di sini saya harus berhubungan dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa,
masyarakat desa dan beberapa lembaga desa. Di luar itu, saya juga harus dapat menjalin komunikasi dengan rekan-rekan saya sesama pendamping dan baik di lingkup kecamatan maupun di lingkup kabupaten. Untuk pilihan karir saya saat ini, saya sedang merintis usaha bimbingan belajar. Usaha yang saya rintis mulai tahun 2019 ini sudah memiliki beberapa pengajar yang bergabung di dalamnya. Walaupun belum dalam jumlah yang dapat saya banggakan, tetapi saya bahagia menjalani proses ini, di mana saya bisa belajar, kemudian saya juga memberikan manfaat untuk orang lain. Selain manfaat kepada murid-murid saya juga dapat memberikan manfaat kepada teman-teman pengajar yang bergabung di bimbingan belajar saya. Makanya kecintaan saya terhadap dunia pendidikan dan dunia anak-anak khususnya membuat saya memutuskan untuk mengambil pendidikan lanjutan di Universitas Mercubuana Yogyakarta, jurusan psikologi ini. Harapan saya nanti dapat saya gunakan untuk mengejar passion saya sebagai seorang psikolog yang merupakan cita-cita saya yang mungkin tertunda karena satu dan lain hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvita Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi dan latar belakang saya mengapa saya mengambil jurusan yang saya tekuni saat ini. Pertama-tama saya berkarir, untuk latar belakangnya sendiri, saya berkarir di bidang yang sebenarnya saya tidak pernah bayangkan sebelumnya. Saya memilih bidang ini karena kurangnya literatur jurusan saat saya memilih kuliah terdahulu. Namun karena prosesnya panjang dan cukup rumit, maka saya meneruskan hingga sampai selesai, dan karena proses itu pula yang menyebabkan saya termotivasi untuk tetap melanjutkan berada di bidang ini. Saya bekerja menjadi dokter gigi kontrak di klinik swasta dan pemerintah. Motivasi saya berkarir khususnya untuk tahun ini di bidang tersebut untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah saya terima selama 6 tahun ke belakang. Kemudian untuk motivasi selanjutnya, saya ingin melanjutkan pendidikan kembali dan menjadi dokter gigi spesialis karena menurut saya itu akan lebih bermanfaat untuk masyarakat luas khususnya. Namun untuk sementara saya cukup puas dengan dengan general dentist. Lalu selama menjalani profesi ini, saya mendapat pelajaran bahwa membantu sesama sangat menyenangkan dan memberikan kepuasan tersendiri. Imbalan yang saya terima bukan hanya soal materi, namun juga kepuasan yang saya terima. Jadi untuk sementara saya sangat senang dengan pekerjaan yang saya lakukan. Berdasarkan beberapa uraian di atas tentang motivasi kami dalam memilih bekerja, yakni bekerja kami anggap sebagai bagian dari ibadah, kemudian sebagai bentuk rasa syukur atas kemampuan yang dimiliki serta ilmu yang diperoleh, pengalaman yang dimiliki, serta dapat menghasilkan karya dan dapat berkontribusi bagi orang lain. Kemudian bekerja sebagai sumber materi dalam kehidupan sehari-hari, bekerja sebagai rintisan jalan menuju masa depan, serta bekerja sebagai identitas diri dalam lingkungan sosial. Saat ini saya bekerja dalam bidang kesehatan, khususnya bidang pengobatan komplementer dan beberapa spesifikasi ilmu di dalamnya. Saya juga berkecimpung di salah satu bidang swasta. Saat ini saya berkarir sebagai tenaga kesehatan akupunktur. Kedepannya saya tetap berprofesi sebagai tenaga kesehatan akupunktur, dan rencana selanjutnya adalah agenda melanjutkan beberapa pendidikan lanjutan sesuai peraturan pemerintah bagi tenaga kesehatan akupunktur. Hal ini untuk menunjang karir saya sesuai ketentuan dalam standar kompetensi, surat tanda registrasi, dan surat izin praktek yang saya miliki. Selain itu, pendidikan yang saya tempuh juga untuk mengembangkan rencana usaha yang ingin saya lakukan berkaitan dalam bidang pengobatan komplementer ini, khususnya materia medika. Sedangkan untuk pendidikan psikologi saya, rencana kedepannya adalah saya
akan menempuh pendidikan hingga meraih gelar psikolog. Selain untuk menunjang ilmu pengobatan yang saya miliki saat ini, juga saya berkeinginan untuk menjadi psikolog klinis. Namun hal ini nanti akan saya sesuaikan dengan peraturan pemerintah yang mengatur para praktisi berkaitan nantinya dengan STR dan SIP dalam bidang profesi, karena untuk saat ini hanya bisa memilih satu STR dan satu SIP. Jadi saya sambil terus memperhatikan perkembangan serta bagaimana pengaplikasiannya kelak di lapangan berkaitan dengan profesi yang saya tekuni. Saat ini sebagai seorang tenaga kesehatan, saya merasa telah dapat memenuhi passion saya dan saya dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya, di mana saya dapat mengimplementasikan pengetahuan, skill, dan pengalaman yang saya miliki. Saya seperti sudah dapat menemukan apa yang saya inginkan, apa yang menjadi tujuan saya, sehingga saya merasa bisa menjadi diri saya sendiri, menolong orang, memecahkan masalah, apalagi kasus-kasus penyakit yang rumit, mampu memberikan kepuasan dan semakin memicu semangat saya untuk dapat terus bekerja serta berkarya. Pekerjaan saya saat ini, saya berada di salah satu perusahaan swasta yang memiliki posisi di bagian manajemen perusahaan. Jika saya melihat masa lalu saya sudah mengarungi 2 perusahaan lain, dan posisi saya saat itu adalah karyawan kontrak dan juga staf. Pada saat itu saya banyak belajar hal baru, di mana sebelumnya saya belum pernah mencoba atau bisa. Namun hal tersebut yang menjadikan saya memiliki pengalaman dan juga posisi yang lebih tinggi seperti saat ini. Kemudian karir saya ke depannya, saya ingin lebih terlibat dan berkontribusi di perusahaan maupun organisasi lain yang akan saya arungi saat saya bekerja nanti. Namun di luar itu saya juga sebetulnya ingin berkarir dalam dunia kesehatan. Salah satunya adalah sebagai psikolog maupun sebagai konselor dan membantu orang-orang untuk mengatasi masalah mereka. Namun dalam perjalanan itu kan bukanlah perjalanan yang singkat. Saya harus melalui banyak rintangan dan juga hal tersebut itu tidak berhubungan dengan pekerjaan saya pada saat ini. Sebetulnya kedua hal tersebut itu dalam kesehatan maupun perusahaan semuanya merupakan passion saya. Hanya saja jika dalam perusahaan kan lebih memudahkan saya karena memiliki banyak pengalaman sebelumnya. Namun apabila saya bisa membuka praktek sendiri dalam kesehatan mental, itu mungkin yang bisa membuat saya lebih bahagia karena tidak perlu menjadi karyawan lagi yang datang tepat waktu di hari yang sudah ditentukan. Terima kasih. Saya bekerja di bidang bunga, di mana produknya ini bisa berupa papan bunga atau papan ucapan, bunga paket, ataupun dekorasi ruangan. Tetapi sejauh ini saya sering mendapatkannya yaitu menerima papan ucapan. Papan ucapan ini berupa berisi tentang grand opening, pernikahan, ulang tahun, ataupun duka cita. Dalam papan ucapan ini, hal tersebut sangat membantu dalam suatu komunikasi antara individu dengan individu, organisasi dengan organisasi, bisa juga individu dengan organisasi, ataupun sebaliknya. Pekerjaan yang saat ini saya jalani ini dituntut untuk selalu terlihat indah, rapi, serta selalu dituntut mengerjakan pesanan secepat kilat supaya pesanan sampai alamat tidak lebih dari 3 jam jika pesanan dilakukan di hari tersebut atau di waktu tersebut, seperti duka cita. Saya mempunyai batasan 3 jam sudah sampai alamat, seperti itu. Lalu tentang pekerjaan saya ini
merasa belum cukup untuk memenuhi kebahagiaan yang berkelanjutan, karena merasa harus mencari pasar yang lebih luas lagi dan melakukan inovasi dalam usaha saya ini. Lalu passion saya dalam pekerjaan ini sudah cukup terpenuhi. Hal ini didasarkan kepada bagaimana orang sekitar merasa terbantu adanya usaha yang saya miliki. Dengan mengikuti perkuliahan di UMB Psikologi, saya berharap bisa mendapatkan inovasi untuk memenuhi passion saya, karena hal tersebut bisa untuk mendorong kreativitas yang ada dalam pikiran saya untuk menciptakan peluang-peluang yang ada, entah itu nanti untuk berkarir ataupun bekerja di lain waktu. Untuk saat ini saya merasa cukup puas dengan pekerjaan saya, namun saya sendiri lebih ingin untuk bekerja di bidang sosial karena saya merasa ketika saya bekerja di bidang sosial itu saya bisa memberikan kontribusi yang lebih banyak, bisa bermanfaat lebih banyak bagi orang lain. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk mengambil jurusan psikologi dengan harapan ketika saya memiliki kompetensi yang lebih di bidang psikologi, saya bisa memberikan manfaat yang lebih banyak bagi orang lain, bukan hanya bagi orang lain secara umum, tapi saya juga bisa memberikan kontribusi pada orang-orang yang terdekat saya, misalnya keluarga, saudara, teman, seperti itu. Kalau saya ditanya apakah saya bahagia dengan pilihan saya, tentu saya bahagia dengan pilihan saya. Baik dengan pekerjaan saya maupun dengan karir yang sedang saya rintis. Di mana letak kebahagiaannya di sini? Saya selalu menjalani apapun yang dihadapkan kepada saya, pekerjaan saya dengan perasaan yang senang, perasaan yang bahagia. Mengapa saya seperti itu? Karena menurut saya ketika saya menjalankannya dengan beban, tentu saja pekerjaan itu akan menjadi berat. Apalagi sekarang kuliah saya sudah mengharuskan pertemuan tatap muka. Setiap weekend saya mengendarai kendaraan saya sendiri ke Jogja, bolak-balik Magelang, Jogja, dan ini tentu juga menyita tenaga dan tentu saja menyita secara keuangan juga. Namun sekali lagi itu adalah pilihan saya. Jadi pekerjaan saya yang sebagai pendamping lokal desa diberi imbalan penghasilan tetap yang dapat saya gunakan untuk membiayai kuliah saya, sedangkan usaha bimbingan belajar saya dapat saya gunakan sebagai jalan saya untuk merintis karir saya nanti di dunia pendidikan dan di dunia psikologi, karena saya sangat ingin menjadi psikologi. Jadi kalau ditanya are you happy with your choice, I'm very happy because this is our choice. Jadi apapun dalam kehidupan yang kita pilih, yang kita hadapi itu adalah bagian dari siklus kehidupan yang tentunya sebelum kita memilih sesuatu, terutama saya sudah mempertimbangkan banyak sekali hal, termasuk resiko-resiko yang akan saya dapatkan ketika saya menjalankan sebuah pilihan. Sebenarnya untuk sesuai passion saya sendiri belum mengetahui pasti apa passion saya. Cuman untuk sementara saya mengetahui bahwa saya cukup puas untuk beberapa tindakan seperti bedah mulut. Itu saya sangat puas karena saya mampu dan cukup tertantang dan saya nyaman menjalaninya. Kemudian untuk kepuasan kebutuhan, saya mungkin akan mendaftar untuk di institusi pemerintahan apabila ada terbukanya lowongan untuk dokter gigi, karena saya merasa hal tersebut akan mendukung saya karena saya lebih merasa nyaman di struktural dibandingkan di fungsional. Namun tetap saja saya akan melanjutkan karir saya di fungsional untuk mengasah skill, karena profesi yang saya tekuni itu membutuhkan skill. Kemudian untuk kebutuhan diri, saya rasa saya sudah cukup secara fisik
keamanan, kebutuhan kasih sayang, dan mungkin saatnya saya menuju di tahap aktualisasi diri. Dengan masuk ke tahap aktualisasi diri ini, saya harapkan saat saya masuk ke institusi pemerintah, saya dapat mengembangkan lebih baik lagi sebagai bentuk dari aktualisasi diri saya. Namun fokus saya saat ini adalah mendaftar ke pemerintahan, kemudian melanjutkan pendidikan, baik itu pendidikan spesialis maupun keberlanjutan pendidikan saya di psikolog, dan kemudian juga apabila psikolog ini kan saya gunakan sebagai hipnoterapi mungkin ya salah satunya nanti ke depannya. Kemudian juga semoga psikologi yang saya pelajari juga itu akan mendukung karir saya di struktural dan lebih mengasah skill saya dalam menghadapi seseorang. Semoga dengan ilmu yang saya miliki dapat membantu banyak orang berobat dari segi kesehatan secara fisik maupun rohani. Demikian presentasi dari kami kelompok 3 tentang perbedaan bekerja dan berkarir. Daftar pustaka yang kami gunakan dalam penyusunan makalah ini antara lain kami ambil dari INA 2017 tentang teori kebutuhan Maslow, pengertian dan konsep. Selanjutnya yakni dari Samahita Wirotama 2017 tentang employee engagement dalam teori Maslow. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.